diskusi. Jadi nanti sistemnya setiap satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh presenter. Setiap dua pertanyaan akan dijawab oleh presenter, tapi diskusinya bersifat terbuka. Jadi bila ada peserta yang ingin menanggapi setiap pertanyaan juga diperbolehkan. Langsung saja dua pertanyaan. Menggunakan mikrofon untuk keperluan video streaming. Selamat siang, terima kasih atas presentasi yang begitu menarik. Nama saya Jessica, saya dari proyek Kompak IFED. Saya ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum saya jelas memahami. Itu pertama, kalau di graf yang pertama tadi, out of pocket expenditure, tadi lihat bahwa out of pocket expenditure belum turun, walaupun jam Kesda sudah masuk, ya, out of pocket. Apakah itu untuk seluruh Indonesia kan? Dan apakah Ibu ada temuan di daerah yang diteliti tadi dengan ada jam Kesda aktif? Apakah out of pocket expenditure sudah turun dari masyarakat seluruh atau masyarakat miskin? Kemudian, apakah daerah yang diteliti untuk identifikasi mitra jam Kesda, apakah itu digunakan Unified Database dari PNP2K atau itu ada proses sendiri untuk identifikasi masyarakat miskin? Boleh satu lagi? Kemudian tadi dibilang bahwa jam Kesda ada dari APBD, tapi JKN ada di biaya dari APBN. Itu nanti kalau bagaimana kalau diintegrasikan, itu nanti ada fiscal space lebih besar lagi di sana kalau mereka akan tutup jam Kesda atau bagaimana itu nanti kalau diintegrasi jam Kesda dengan JKN. Terima kasih Mbak Dian buat presentasinya. Saya Sugeng Rahmadi dari Purwakarta. Mbak Dian ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, tadi dari paparan Mbak sampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan bahasa ini, ketika subset dari perpindahan dari Jakarta ke DKI secara nasional, mungkin akan adanya inequity gitu ya, yang mengarah mungkin akan ke disparitas kesehatan. Nah, adakah tindakan yang ataupun set langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri ataupun dari pemerintah pusat, nasional ataupun BPJS sendiri, karena memang sebarannya kan beda ya. Tes KTP itu di satu tempat misalnya ngumpul di pungut yang penuh, ini ada yang nyebar di mana-mana. Kemudian juga tadi sampaikan bahwasanya yang menarik tadi di Kota Padang Panjang, kemudian di Sungai Hulu Utara itu juga sampaikan tentang gimana mereka awalnya mengcover seluruh penduduk gitu ya, kemudian turun menjadi 10% dari coveragnya. Apakah ini mengindikasikan mereka sudah tidak peduli lagi karena masalah isu kesehatan, jadi diangkat isu kesehatan sekarang menjadi masalah BPJS, jadi masalah orang sakit, orang yang mengalami segala macam gangguan, lebih baik lagi ke BPJS gitu ya. Jadi kita sekarang ya nonton aja gitu, atau kan jadi tukang bayar aja untuk menangkap PBI. Jadi ada baik dan enggak. Terima kasih Ibu Jessica dan Bapak Supri Ramadi. Silakan Mbak Tia. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Jessica. This out-of-pocket expenditure is from Susenas, so it's national. Level. So we don't have any data on Kabupaten, particular data on Kabupaten related to out-of-pocket expenditure, but we do have qualitative information about the financial protection side of the poor.
So the quantitative data of out-of-pocket expenditure we don't have. But from qualitative information, what we can say is the poor still have financial access barriers to health services, even though they do have the cards, the JKN cards. So the financial access barrier can be resulted from any direct costs, medical costs that they spend at the hospital. For example, they do pay drugs at the hospital because hospital ran out stock of the drugs. But in example, maybe for the surgery, sexual cesarean. So the surgery must do at this time, but the hospital ran out stock of the drugs. Then the patient or the family of the patient should buy drugs outside the hospital, something like that. And sources of financial access barriers is also from indirect costs, transportations, meal allowance for the carer of the sick, and then foregone earnings of the family of the carer of the patient. So I think we out of pocket. That's why we see this graph. The out of pocket expenditure doesn't actually decline because of maybe previously at the past people the poor do not access, just they just forgot the treatment, and now they can access but with additional costs. That's our anecdotal evidence. Yeah, we don't have any quantitative data, but we do have the qualitative information for the out-of-pocket expense. Identifikasi masyarakat miskin, yes, they have to use the PPLS book, the TMP2K, but it's mandated because. What do they do this? It's okay. I know it's mandated. Iya. Akan lakukan atau mereka kumpul data sendiri? PPLS 2011 terakhir, tapi mereka harus verifikasi lagi karena from 2011 to now mereka mengaku banyak perubahan di situ, jadi mereka harus melakukan verifikasi lagi. We see some actually our main findings is there is miscoordination about the verification of data. Jadi di lapangan itu ada lempar-lemparan tanggung jawab among agencies in the district level. So previously verification done by family planning office or largely by the DHO, but now it should be done by actually social agency, but social agency at the district level doesn't have any capacity to do that. So that's become a key problem in targeting in JKN actually. So fiscal space for if jam kerja integrate to JKN. There is a possibility of fiscal space. They do have fiscal space to do, but then the national government hope this fiscal space can be used for because the district government responsible for providing health infrastructure. So this fiscal space diharapkan untuk disalurkan ke yang lain seperti itu. Mas dari Perkasa ya Pak? Mas Sugri. Iya. Kalau untuk tindakan atau respon dari Pemda atau pusat menyikapi inequity tadi, sebenarnya JKN juga kan di roadmap JKN itu sendiri ada roadmap tentang supply side readiness ya. Jadi buku birunya sudah ada. Kalau ditanya, sebenarnya belum ditanya buku birunya sudah ada, tapi dijalankan apa tidak itu yang jadi pertanyaan.
terus terang kami tidak fokus di isu ini pada studi ini, jadi saya tidak bisa explore lebih jauh jawaban saya. Kemudian di Kota Padang Panjang itu mengapa dari ada penurunan drastis 30.000 ke 3.000, ada partly, jadi sebagian alasannya atau alasannya itu bisa dijelaskan dengan sebenarnya ada local political dynamics di daerah ini gitu. Jadi di Kota Padang Panjang ini katanya di tahun 2014 itu ada sekitar 5 kali mutasi di jajaran Pemda. Jadi itu yang mungkin ini hanya menjelaskan sebagian saja ya, keriuhan program di kabupaten itu. Jadi itu satu, kemudian sehingga mereka kayaknya juga koordinasi antara eksekutif dengan legislatifnya untuk menetapkan anggaran kesehatan ini juga ada masalah gitu. Kemudian juga mungkin juga ada kebingungan bagaimana mentranslate gitu ya, menerjemahkan guidance dari pusat ke lokal scheme gitu. Jadi mereka masih kebingungan, ini jam kerja diapain harusnya? Kalau begini ada implikasi hukumnya atau tidak? Itu yang kami lihat di beberapa daerah seperti itu. Jadi sebenarnya clear guidance dari atas juga sangat-sangat penting gitu, karena banyak contohnya lah tentang kapitasi, tentang penggunaan dana klaim dan sebagainya, itu juga bermasalah karena masih gray area gitu. Jadi masih banyak dana ilegal di daerah. Saya kira itu saja dari saya. Sebelum membuka sesi selanjutnya, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Poin yang terakhir kan di sini ada kebijakan dari pusat, kemudian respon dari pemerintah berbeda-beda menanggapinya itu bagaimana, dan dilihat dari sisi daerahnya itu sendiri kan, keragaman daerahnya. Tapi sebenarnya dari BPJS kesehatannya sendiri bagaimana? Apakah memang mereka juga menerapkan pelayanan yang sama di semua daerah? Apakah mereka memiliki kemampuan seperti itu? Jangan-jangan respon yang berbeda itu karena juga apa yang dilakukan oleh BPJS kesehatan di tiap daerah juga mungkin to some extent juga bervariasi gitu, tidak betul-betul uniform. Iya Pak Asep, benar banget, benar sekali kalau jadi kebingungan itu tidak hanya terjadi di level masyarakat yang tidak tahu program, di level health profesional juga mereka seperti ini ya bingung, ini clear guidance-nya yang mana? Dan itu tidak terjadi di health di masyarakat dan health worker saja, tapi juga di sisi BPJS sendiri itu mereka juga masih kebingungan gitu. Jadi antara informasi yang ada di nasional di level atas ke bawah itu belum tentu turun. Jadi kebijakan seperti bayi baru lahir gitu, sudah ada perubahan kebijakan kalau bayi baru lahir ini tadinya itu adalah setelah 7 hari baru bisa digunakan kartunya untuk bayi baru lahir yang sakit. Kemudian direvisi oleh BPJS, mereka mengeluarkan surat keputusan baru, surat keputusan direktur yang bayi baru lahir dari ibu PBI itu dikecualikan, jadi mereka bisa ditangani langsung. Itu ke bawah tidak diterima. Ya, pada akhirnya berimbas ke health services. Ya memang ada faktor itu juga sangat-sangat besar. Masih ada yang mau
kecil sebenarnya studi, karena semua jam kerja di daerah itu kan baik di kabupaten maupun di provinsi itu kan ada sekitar 279 bahkan sampai 300 lebih. Ada yang sifatnya provinsi level, ada yang sifatnya dan ini 7 memang motivasi membuat jam kerja ini kan tidak semuanya belum bisa dimotor melalui itu, karena ada political motivation, ada dari Jogja yang motivasinya beda, ya. Ini beda karena memang kebutuhan untuk mempunyai dampak terhadap kesehatan penduduk. Ya, jadi kalau kita bandingkan memang tidak akan sebanding kalau ini dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh UI yang melakukan terhadap 79 jam kerja, tidak bisa dibandingkan karena ini kan juga kelihatannya juga pemilihan lokasinya, pemilihan 7 ini juga hanya ada 3 faktor ya yang dipertimbangkan, pemilihan lokasi jam kerja yang dilakukan oleh. Kemudian juga motivasi apakah mereka akan berubah dari jam kerja sebelumnya kemudian kepada jam kerja, kemudian mereka akan integrasi kepada JKN. Ini kan juga banyak sekali faktor. Ada faktor-faktor hukum yang mestinya juga digali karena ada jam kerja di daerah itu yang dasarnya adalah perda provinsi, ada yang perda kabupaten, ada yang hanya peraturan dinkes. Jadi itu beda-beda sekali, sehingga integrasi ke DKN ini kan melalui proses-proses yang berbeda. Ada yang harus melalui proses politik yang harus disetujui oleh DPR, ini mungkin belum tergali di sini. Kedua adalah mengenai benefit, karena benefitnya beda-beda. Karena ada yang memang jam kerja yang hanya membayarkan spesifik saja untuk persalinan, untuk benefitnya yang lain tidak sekomprehensif dari JKN. Kalau tidak sekomprehensif tentu saja kalau kita menyarankan lebih baik mereka memilih JKN yang lebih komprehensif daripada jam kerjanya mereka. Itu pertimbangan-pertimbangan itu ada. Kemudian yang ketiga adalah mengenai membership yang sudah dijelaskan. Yang keempat adalah mengenai accountability. Kalau itu didanai oleh daerah seperti tadi, ada sisa anggaran yang bisa diambil lagi. Tapi kalau masuk ke JKN yang sudah membayarkan premi tidak bisa diambil lagi. Tapi juga ada masalah di mana ada beberapa jam kerja ini yang sistem accountability-nya agak nggak jelas juga uangnya sebenarnya yang ada yang punya mereka itu berapa, modalnya berapa, yang digunakan berapa. Ini yang kelihatan sekali akan berbeda sekali, bermacam-macam sekali, dan itu yang belum mendapat perhatian. Jadi ya kita tidak bisa memang mengambil kesimpulan yang hampir sama. Mungkin ada beberapa daerah yang memang advance dan memang ya bagusnya kalau mereka dipertahankan, tapi beberapa daerah yang accountability-nya rendah, kemudian benefitnya juga rendah, ya mestinya lebih baik itu bergabung dengan JKN dan sebagainya. Ini kan pertimbangan-pertimbangan ini yang banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Kemudian juga ada isu yang cukup sentral adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya itu belum dicabut sampai sekarang, yang memperkenankan jam kerja untuk hidup. Jadi itu terbuka ruang untuk hidup. Tetapi apakah sekarang kalau dengan mempertimbangkan accountability, coordination of benefit, kemudian apakah dia coordination of membership ini juga bisa menambah jam kerja itu bisa menambah terhadap keanggotaan JKN atau tidak, ini banyak faktor yang sebenarnya saya berharap bisa digali lebih luas di sini supaya kita jangan salah untuk memberikan kesimpulan atau rekomendasi yang seperti tadi sudah disampaikan kesimpulannya. Tapi tidak apa-apa, ini memperkaya diskusi kita. Saya bukan orang jam kerja, bukan orang jam kerja, bukan orang JKN, saya juga bukan orang BPJK, walaupun di sini nggak ada. Sebenarnya kalau itu ada di sini bisa jadi diskusi yang cukup, karena sampai sekarang kan
PPJK juga tetap bertahan bahwa integrasi itu harus terjadi pada akhir tahun 2018. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf tadi dengan Bapak saya, Mbak Edi dari ya, masih ada yang mau menanggapi atau kita buka pertanyaan selanjutnya? Dua pertanyaan selanjutnya boleh? Jika ada yang mau bertanya lagi, ya silakan Bapak ya. Terima kasih. Kalau saya menarik sekali tentang proses transisi dari ketika ini. Ya, tadi Pak ini juga sudah sampaikan, saya pikir menarik juga ya kalau di tingkat nasional juga ada panduan gitu ya, guideline pemerintah daerah bagaimana proses transisi itu terjadi dari hasil studi ini dan juga mungkin dari hasil studi yang lain, karena memang ada beberapa timbangan kalau kita lihat dari studi kasus yang disampaikan, memang ada Pemda yang ini tetap meneruskan dan kesedia, ada yang lebih pakai lokal PBI begitu ya, ada yang menurunkan malah alokasi untuk PBI-nya. Ini menarik juga. Dan juga saya coba kaitkan dengan tadi inequity, terutama karena ada tren juga bahwa lebih banyak kan alokasi anggaran itu masuk ke proyek kesehatan perorangan, dalam hal ini masuk DKN atau Jaksel. Sementara UKM-nya itu seringkali di Pemda itu budgetnya kecil, sehingga akhirnya untuk promotif preventifnya jadi tidak terlalu maksimal. Dan ini ada tadi misalnya ada kasus di satu Pemda di mana mereka menurunkan alokasi untuk Jaksel dan juga lokal PBI-nya. Ini saya nggak tahu apakah mereka juga sebenarnya alokasikan untuk yang lain, terutama untuk UKM. Dan menarik juga pada saat nanti memberikan rekomendasi ke Pemda misalnya terkait dengan transisi ini, bagaimana juga alokasi anggaran daerah ini bisa dipakai juga untuk UKM juga, tidak hanya fokus pada UKM. Saya juga tertarik dengan bagaimana yang terjadi di fasilitas kesehatan primer, saya terkait dengan saya di satu kabupaten yang punya dua mekanisme dengan jam kerja, kemudian juga dengan DKN, karena kalau saya lihat di Puskesmas yang dengan DKN dengan sistem kapitasi kan proses pembayaran insentifnya untuk jasa nakesnya itu berdasarkan ada poin-poin tertentu. Apakah dengan jam kerja juga prosesnya seperti itu, atau misalnya berbeda, sejauh mana juga akhirnya kompleksitas itu mempengaruhi kualitas layanan juga di tingkat Puskesmas dan rumah sakit. Dan juga di beberapa kabupaten saya matikan akhirnya banyak staf yang dari rumah sakit mereka ingin pindah ke Puskesmas gitu, karena sebenarnya banyak uang beredar di Puskesmas dengan DKN ini. Nah ini kalau misalnya satu kabupaten dengan ada jam kerja DKN ini, seberapa jauh juga ini mengaruhi motivasi tenaga kesehatan di berbagai level itu. Selamat siang, nama saya dari India, dari mana Ibu? Economic Research Institute of Dari ASEAN ya. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sebenarnya sudah terwakili oleh Bapak yang dari Australia, pertama adalah mengenai tentu saja ada perbedaan benefit antara pemerintah daerah yang membayarkan iurannya melalui BPJS Kesehatan, yaitu lokal PBI, dengan pemerintah daerah yang menjalankan pelayanan kesehatannya sendiri melalui jam kerja. Ya, tapi apakah ada perbedaan dari kualitas pelayanan yang diterima oleh kedua masyarakat yang menerima skema yang berbeda tersebut? Kemudian itu satu, dan kemudian yang kedua adalah dari daerah-daerah yang sudah dikunjungi dalam studi ini, sebenarnya saya tertarik untuk lebih lanjut seberapa sustainable financing dari jam kerja ini di daerah-daerah survei ini, karena saya sudah cukup lama tidak mengikuti perkembangan jam kerja, karena kalau seingat saya zaman dulu ada yang daerah yang menjalankan skema jam kerja itu dengan reimbursement dan sebagainya, yang akhirnya justru malah membebani APBD. Kemudian yang kedua adalah dari daerah-daerah yang sudah disurvei ini, apa yang melatar belakangi dari beberapa daerah itu ada yang men-sharing anggaran jam kerjanya dengan provinsi dan kabupaten kota. Apakah itu untuk menanggulangi adanya spillover effect dan sebagainya.
Dari Pak Edi, terima kasih. Poin-poinnya memang saya setuju semua dengan poin Pak Edi. Jadi memang masalah advance management di Jamkesda itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan Jamkesda setelah 2014. Kita tahu di Sleman itu sangat advance sehingga mereka sangat berani, confidence gitu ya meneruskan Jamkesda ini. Kemudian juga kita juga melihat tendensi kalau yang kabupaten-kabupaten yang mereka mengelola Jamkesdanya dengan quote-unquote itu asal-asalan atau hanya sebatas ada program gitu ya, yaitu memang mereka mungkin lebih prefer untuk langsung membayarkan preminya ke BPJS. Kita lihat itu ada di beberapa di Kota Bogor, kemudian juga tadi di Kota Padang Panjang gitu ya. Kemudian juga motivasi lainnya ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, apakah juga perbedaan skema Jamkesda itu karena variasinya yang sangat-sangat besar itu juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Yang jelas yang kami lihat itu adalah ini ya, sistem rujukan. Jadi kalau Jamkesda yang sudah dikelola dengan lebih baik, dia rujukannya juga akan lebih karena itu kan akan sangat berpengaruh ke comprehensive health services-nya ya. Jadi kalau sudah lebih baik seperti di Sleman, dia akan punya rujukan di tertiary hospital bahkan sampai ada beberapa daerah sampai ke Jakarta. Nah itu salah satu yang itu juga menjadi salah satu motivasi kenapa mereka kemudian sharing dengan provinsi, karena dengan pooling risiko yang lebih besar di provinsi itu mereka bisa memperbesar kesempatan untuk memiliki rujukan yang lebih wide gitu ya, lebih luas hingga rumah sakit provinsi, hingga rumah sakit RSUP di Jakarta. Itu juga yang saya kira itu juga yang melatar belakangi beberapa skema sharing provinsi dan kabupaten di beberapa daerah seperti di NTB, kemudian di Bali, di Aceh juga seperti itu. Financing sustainability, saya kira itu masih menjadi pertanyaan relevan untuk Jamkesda sebelum 2014 dan setelah era JKN ini. Untuk beberapa daerah yang memang komitmennya besar, baik dari komitmen eksekutif maupun legislatifnya, itu tentu misalnya tadi Pak Edi menyebutkan kalau dia legal endorsement-nya ada perda, berarti kan itu lebih, kita melihat itu lebih sustain gitu ya, karena harus ada kesepakatan dengan eksekutif. Kemudian juga financial sustainability ini juga berkorelasi ini juga dengan itu tadi legal endorsement, kemudian komitmen gitu ya, apakah dia masih menjadi concernnya dia nih health ini, isu health ini. Kalau dia masih menjadi concern ya dia akan fight gitu. Kemudian juga ada temuan kalau ada strong lobby yang kuat dari pemangku kesehatan di daerah dengan stakeholder yang lain, itu akan lebih sustain gitu ya. Dan di Jogja dia sangat Dinkesnya sangat aktif gitu melobi DPRD, tidak hanya bupatinya tapi melobi DPRD dan juga melobi SKPD lain, karena itu kan intersektoral kesehatan ini kan sebenarnya juga intersektoral task ya. Kalau dia mau Jamkesdanya masih berjalan, berarti pendataan, berarti dia kan harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa. Nah itu yang masih kuat di mereka. Kemudian latar belakang provinsi kabupaten, saya kira itu tadi ya. Sebagian yang bisa saya ingat dari hasil diskusi. Ada yang mau menanggapi, Bapak Ibu? Tadi Pak Sigit yang UKP UKM. Jadi memang Pak, kalau
saya lihat dari beberapa peraturan perundangan JKN ini, terkesan memang kalau di definisi UHC WHO itu kan memang promotif, preventif, treatment, curatif, kemudian sampai rehabilitation, palliation. Tapi ketika itu dibawa ke BPJS, kami seperti menangkap yang mereka pahami itu hanya kuratif saja. Jadi asuransi untuk kuratif saja. Jadi yang promotif, preventifnya itu bagi mereka, kami melihatnya mereka punya narrow mindset ya, untuk promotif preventif maupun yang lainnya. Jadi mereka jelas-jelas menegaskan kalau ini bukan ranah tugasnya saya, gitu. Ini bukan kami hanya pure asuransi, perusahaan asuransi, walaupun non-profit perusahaan asuransi. Tapi mereka sangat tegas menegaskan kalau ya kami hanya mengcover yang promotif preventif untuk UKP, bukan UKM, karena itu bukan tugas kami. Seperti itu. Jadi memang kalau dari pandangan kami juga itu salah satu narrow yang mungkin perlu diadvokasi juga kali ya ke BPJS. Jadi mereka sangat rigid gitu melihat UHC ini hanya sebagai upaya kuratif saja. Padahal kan kalau kita lihat definisi ininya kan itu mencakup semuanya. Yang kesudah variasi dan motivasi tadi ya sama variasi. Ya mungkin bahasa saya sangat strong ya untuk dikonklusi dan di kesimpulan tadi. Tapi maksud saya intinya adalah kita karena memang selama ini kan pusat memang belum sama sekali, maksudnya benar-benar jelas ini job desk-nya mau diapain nih. Mungkin pusat juga bingung gitu ya, wait and see, tapi wait and see-nya sampai kapan ini? Saya mengikuti isu ini sejak 2010. Saya kira tidak banyak perubahan yang signifikan gitu in terms of clear guidance mau diapakan jam kerja ini. Jadi semuanya wait and see, akhirnya ya udahlah trial and error aja gitu, tanpa suatu arahan yang jelas sebenarnya kita mau kemana gitu. Dan mungkin juga karena sangat kompleks permasalahannya gitu ya. Maksudnya kepentingan Pemda juga kan berlapis-lapis gitu. Padahal di sisi lain juga pemerintah pusat juga ada yang sendiri. Ada yang mau? Terima kasih. Saya menanggapi komen dari Pak Sigi tadi tentang UKM, usaha kesehatan masyarakat yang menyangkut preventif dan promotion ya. Kalau menurut saya saat ini sebetulnya yang tepat untuk memperhatikan UKM preventif dan promotion adalah pemerintah daerah. Karena saat ini urusan asuransi untuk kuratif treatment itu sudah ada yang menangani, yaitu BPJS. Dan apabila pentargetan untuk PPI itu betul-betul dilakukan, saya rasa Pemda tidak perlu lagi top up untuk menambahkan jam kesedah mereka yang tidak menerima PPI. Karena apabila pentargetannya dilakukan dengan benar, itu semua masyarakat miskin akan mendapat bantuan dari PPI. Karena seperti kita ketahui, jam kesedah sendiri banyak sekali digunakan sebagai istilahnya transportasi politik oleh kepala daerah. Kita lihat bahwa Jambi sudah meningkat sejak tahun 2004, di mana pilkada langsung itu mulai dilaksanakan. Tapi pada tahun 2004 sendiri belum banyak Pemda yang melakukan pilkada langsung. Kemudian 2005, 2006 dan 2007, di mana hampir semua pemerintah daerah melakukan pilkada, program jam kesedah meningkat drastis. Jadi kita lihat meskipun jam kesedah meningkat, tapi apakah health services meningkat? Apakah health quality meningkat? Di mana angka gizi buruk masih tinggi, kemudian angka ibu melahirkan meninggal dan bayi meninggal itu masih stagnan, tidak terjadi perubahan yang membaik. Menurut saya ini adalah saat untuk Pemda memperhatikan UKM
terutama kalau kita lihat di lini yang paling depan itu ada Posyandu, ada UPKG, ada Dasar Wisma. Ini saatnya bagi Pemda untuk kembali melihat bahwa itu adalah aspek-aspek kesehatan yang sangat penting. Sementara untuk treatment dan kuratif kita serahkan saja kepada BPJS yang tidak memang memiliki mekanisme yang cukup baik. Terima kasih Mbak Vita dari Semeru. Silakan, ada yang mau menanggapi atau ya Mbak Astrid dari Gaya. Salah saja saya tidak tahu apakah kita masuk dalam skop studi ini atau tidak, tapi tentunya sebenarnya seperti dalam era desentralisasi ini ada pembagian urusan harusnya yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk masalah jaminan kesehatan daerah ini seberapa banyak ya yang tim sudah ketahui mengenai pembagian urusan harusnya seperti apa antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan adanya perubahan undang-undang yang baru, harusnya apakah sudah mencakup itu atau belum? Silakan Mbak Jerry. Terus terang belum menyentuh sampai detail ke isu itu, Mbak. Jadi memang pembagian tugas yang terbaru yang revisi Undang-Undang 32 ya. Iya. Kami belum detail ke situ. Tapi memang dari awal memang diarahkan kalau kami tersirat gitu ya, kalau dari diskusi dengan misalnya dengan teman-teman Kemenkes, kan memang tersirat kalau JKN ini memang menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat solely gitu ya. Definitely itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat mau Pemda mengeluarkan di sisi yang lain, infrastruktur, kemudian istilahnya mungkin UKM promotif preventifnya. Masih ada yang mau menanggapi? Silakan Pak Hes. Sebenarnya ini menarik untuk Indonesia ya. Menarik untuk Indonesia karena kalau kita belajar dari misalnya Inggris saja bisa punya sistem yang berbeda. Indonesia kan sudah ada 33 provinsi dengan karakteristik yang berbeda. Bisa saja Papua punya Papua health system sendiri, Maluku mempunyai health system sendiri, terus kemudian Big Island dari Jawa, Sumatera, Bali mungkin yang karakteristiknya bersama tersendiri. Kenapa tidak gitu? Karena kan kalau kita lihat memang Undang-Undang 32 memberikan kewenangan untuk kabupaten untuk menyelenggarakan primary health care termasuk primary health KP itu yang mempunyai kewenangan. Kenapa tidak? Kenapa kita harus menyerahkan seluruh Indonesia? Dan sekarang yang terjadi adalah seperti studinya yang tadi disampaikan Pak Laksono, kan sebenarnya yang banyak menikmati orang Jawa sama Jawanya Jakarta gitu, Jakarta dan kota besar itu yang banyak menikmati PKN kan. Karena super spesialisnya banyak di situ, mereka bisa menikmati semua kegiatan yang harganya mahal. Dibandingkan orang Maluku yang mau ke puskesmas saja harus memakai perahu yang kalau nyewa saja mungkin sudah 50.000, jadi hanya dapat satu tapi harus bayar 50.000 kan percuma juga gitu. Jutaan Pak, Halmahera Barat di daerah. Artinya kan memang BPJS di Sulawesi sudah membuat aturan bahwa untuk rujukan ibu hamil mereka bisa menyewa perahu 1 juta diganti, tetapi kan tidak hanya soal ibu hamil kan, pemerintah buruh saja harus membayar 50.000 itu naik perahunya kan, itu adalah berubah. Artinya tidak satu sistem itu fix semuanya. Indonesia ini saya kira perlu menjadi diskusi, bahkan mungkin jam kerja itu dengan pola yang berbeda dengan sekarang. Saya kira itu saja mungkin membuka ruang. Berarti mau kita buka lagi. Kita masih punya kira-kira 30 menit untuk diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya silakan.
kasih. Saya Eka dari Bapenas, Mbak. Terkait dengan integrasi, kalau untuk daerah yang jamkes saja masih asal-asalan, mungkin mereka akan segera mengintegrasikan ke JKN. Karena beberapa daerah yang saya tahu juga mereka punya pengalaman defisit, sehingga mereka termotivasi untuk segera mengintegrasikan. Lalu pertanyaannya untuk bagaimana dengan daerah yang punya jamkesda yang advance, yang sudah bagus seperti Sleman, apakah dalam studi ini juga digali, Mbak, motivasi apa ya yang kira-kira nanti membuat mereka mau mengintegrasikan ke dalam JKN? Karena beberapa daerah yang advance setahu saya menganggap bahwa jamkesda saya lebih baik loh dari JKN, dan buat apa saya harus integrasi ke JKN jika saya sudah punya sistem yang sebenarnya lebih baik yang bisa menjamin masyarakat saya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Seperti contohnya kami juga sempat melakukan kegiatan koordinasi di Papua dan Maluku. Papua itu mempunyai KPS, Kartu Papua Sehat, di mana dia juga mengcover biaya untuk akses ke pelayanan kesehatan untuk orang-orang yang daerahnya susah untuk menjangkau akses pelayanan. Nah, pertanyaan saya mungkin itu dari studi ini apakah juga digali motivasi dari mereka yang sudah mempunyai jamkesda yang sudah bagus, apa yang menjadi motivasi mereka untuk bergabung di JKN? Terima kasih. Kalau yang udah bagus seperti Sleman itu kami melihat memang pemerintahnya sangat ya itu tadi, mereka sangat confident gitu ya. Mereka mau tetap ada jamkesda versi daerah mereka. Saya kira satu-satunya jalan, satu-satunya yang bisa menarik mereka ke JKN itu adalah keharusan legal. Jadi keharusan legal yang berkonsekuensi ke legal inilah soalnya. Mereka harus ada undang-undang atau harus ada peraturan yang dengan enforcement yang jelas gitu. Kalau tidak integrasi ya mereka kenapa? Dan saya setuju dengan maksudnya berkaitan dengan health equity tadi ya. Pemerintah daerah, Pemda yang punya jamkesda yang asal-asalan tadi memang harus menjadi salah satu sasaran advokasi pertama dari pemerintah pusat. Mereka bisa integrasi di awal untuk mengensure, untuk memastikan kalau yang poor, yang marginalis ini tercover oleh JKN gitu. Saya setuju dengan pentahapan integrasi yang oke, saat pertama ini jamkesda yang harus berintegrasi ini yang tadi yang akuntabilitasnya dipertanyakan, yang asal-asalan, yang benefit package-nya tidak komprehensif, yang sustainability-nya dipertanyakan juga. Nah itu yang harus pertama diadvokasi pertama oleh pemerintah pusat bergabung ke JKN. Untuk daerah-daerah yang sudah advance gitu, saya kira mereka sudah tahu lah yang harus dilakukan gitu. Kenapa kita juga harus memikirkan menambah beban lagi yang mereka sudah bisa lakukan sendiri gitu. Jadi saya kira pentahapan integrasi juga penting dalam hal ini untuk memastikan kita mau semua masyarakat miskin tercover financial protection-nya dengan JKN ini. Oh ya, untuk yang transportasi tadi kami menemukan isu itu di dua daerah, di Hulu Sungai Utara dan di Maluku, yang memang out of pocket expenses untuk transportation-nya itu sangat besar ya. Saya tadi mencontohkan di Halmahera Barat itu mereka bahkan untuk sampai ke puskesmas aja itu harus pakai speedboat 1 jam, setengah jam, yang mereka harus bayar 700.000 sampai 1 juta. Itu hanya untuk puskesmas. Kalau untuk rujukan ke rumah sakit itu harus jadi moda transportasinya nggak hanya satu gitu, dari speedboat harus sambung lagi dengan yang lain gitu, bisa mobil atau yang lain, ojek atau motor, itu bisa sampai 3 juta ke rujukan ke rumah sakit. Kemudian juga di Hulu Sungai Utara, karena mereka di sana daerahnya perairan, itu juga ada masalah. Ini masalah di klaim rujukan transportasi yang bisa di cover oleh BPJS. Karena yang ada di peraturan itu
hanya ada transportasi darat yang bisa diklaim oleh BPJS. Nah, untuk 2 daerah ini mereka aware dengan isu ini karena itu adalah salah satu sumber salah satu sumber out of pocket payment yang terbesar dari orang miskin untuk bisa mengakses. Jadi mereka juga sudah sounding isu ini ke BPJS bagaimana bisa klaim transportasi ini mencakup juga transportasi air atau transportasi perairan, khususnya untuk daerah-daerah khusus area yang di timur sana. Ada yang mau? Iya, silakan. I want to say that, is this on? Yes, I want to say that the 3 of us sitting together here have been a part of a team that did a study of Jampista for USAID. And that study has been recently published, and everyone can get a copy if they want to. We come from the University of Indonesia Center for Health Economics and Policy Studies. Pat Eddy was trying to say that this study exists. I could read his eye contact. And many of the things that has been discussed today are also discussed in our study. And we have probably similar conclusions that it will take a huge effort on the part of the Indonesian government to be able to fully integrate all Jampista in the near future. And I also have to say that the Ministry of Finance, with whom we are engaged in conversation, is also very worried about this time and this roadmap. And their financial budget constraints suggest that probably this will not happen at any time in the near future. So the question that has been raised by several of the people in the audience are questioning whether co-financing or integrated financing between the various levels of government is a possibility and a useful thing to consider. And we are in the process of engaging in scenario building to see what kinds of financial implications this would have on the central Ministry of Finance budget, and also at the district level as well. And we can't say that we have an answer yet, but we're going to be working on this over the next several years with the Ministry of Finance. If anybody would like to get a copy of this study, please see us after the meeting, and we'd be happy to share a copy, or we can send it to you by email. And if you want to also at some later time have an additional PowerPoint presentation of our main findings, we're happy to come back to Smeru and do such a presentation. Pardon me, what's your name, sir? No. With respect to out-of-pocket payments, the National Health Accounts, which has gone up to 2012, suggests that out-of-pocket payments is 60% of the total expenditure on healthcare in Indonesia. These are the official numbers that the team from the University of Indonesia has provided to the Ministry of Health. And the out-of-pocket payments
estimates come from the Susanas survey, which is a household survey of about 250,000 households around all of Indonesia. And this particular survey is asking the question to start the module, have you been sick or ill in the last month? That particular question is the problem with the health module of the Susanas, because the recall period is too long, and as a consequence, many illness episodes that are reported in the Susanas data set are underreporting of all illness episodes, and as a consequence, no questions in the survey is then asking people about their expenditure on things that they don't report. It's only things that they do report that they ask the second question, and how much did you pay? And so the estimates of out-of-pocket payments in Indonesia is probably an underestimate, and the 60% figure that is in the national health accounts data has made an adjustment for this particular problem, but it's probably still an underestimate. I would say, thank you very much, Pak Dumlo, for coming. We met at UE before, somewhere 2012, 2013. That's right. Yeah, with Sparrow. Thanks indeed for coming, and yeah, and also for the updated data on out-of-pocket expenditure. Yeah, this figure also comes from the Susanas, but you have the revision for 2012. That's the latest number. You mentioned the latest number, right? From The National Health Accounts is in the process of being updated to 2015, but that process is still in process. Thanks, Mark. Oh yeah, for the last study, is it finished yet or finished? But the multi-level financing, the study of Jamsta has been finished. It was finished December of 2014. Okay. It is. I don't think it's on any website yet, except possibly for Traction's website in Washington. okay. But if people want a copy, we can provide, as long as you give us an email address, we'll have them send it to you. No, I think I do have the books that you mentioned, but the results. There's also been a policy brief that came out of the on Jamkastat policy brief number 28, EFAT Health Fund, and so you can get that particular document, and it was released, I believe, in April or May of this year. Thank you. Ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini diskusi kita hari ini. Kalau boleh saya menyampaikan intisarinya, mungkin keberagaman penyelenggaraan Jamkasda di Indonesia ini menjadi tantangan dalam masa transisi ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat seharusnya bisa menyediakan satu panduan yang lebih jelas dan bisa membedakan antara Jamkasda yang memang beragam di Indonesia untuk bisa masuk berintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dalam diskusi kita, diskusi KP hari ini. Lalu
pada tanggal 16 Oktober. Maka kami dari panitia FKP mengundang Bapak Ibu untuk datang pada esok hari, hari Rabu, tanggal 21. Mohon maaf. Ya, hari Kamis pada tanggal 22 Oktober dalam rangkaian acara FKP juga yang akan presentasi adalah Mbak Rahman Nurbani, dia juga peneliti senior di Semeru, yang akan membawakan tentang changing food habit in time of food price volatility in Indonesia. Di tempat dan jam yang sama di Lembaga Penelitian Semeru jam 10 sampai jam 12 siang hari Kamis tanggal 22